Kami mencintai-Mu Tuhan, karena Engkau sudah lebih dahulu mencintai kami, yang telah memilih kami, yang telah membuat kami menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kami bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Pagi ini hanya kasih Tuhan yang kami andalkan, karena kami tahu keberadaan kami bukan sesuatu yang layak, tetapi kami mau senantiasa bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Ini kami Bapa, dalam segala persoalan, tantangan, kami tahu ada Yesus yang memberikan kekuatan untuk setiap kami. Dan pagi ini adalah hari yang indah dan spesial buat kami, karena Tuhan melawat kami. Berbicara Bapa, firman-Mu adalah ya dan amin. Dan setiap kami akan diubahkan. Kami buka hati kami untuk kuasa, campur tangan, pengurapan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Bapak Ibu sekalian, salaman dulu kanan kiri. Wow, apa kabar kita semua? Semua baik, amin. Semua ada dalam penyertaan Tuhan, amin. Tepuk tangan lagi untuk Allah kita. Dia sungguh luar biasa, dia baik. Wow, saya lihat semangat luar biasa. Pak Amin juga, wow, tepuk tangannya dahsyat. Karena Tuhan menyertai kita. Kita sekarang ada di tahun 2024 dan tahun 2024 adalah the year of kingdom influence. Pengaruh kerajaan Allah. Pengaruh adalah sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan, karena hidup ini adalah tentang dipengaruhi atau mempengaruhi. Tidak salah dipengaruhi kalau kita dipengaruhi untuk hal yang baik. Adalah salah mempengaruhi kalau mempengaruhi untuk hal-hal yang jelek. Berarti kalau kita dipengaruhi, biarlah dipengaruhi oleh hal-hal yang baik. Kalau kita mempengaruhi, biarlah kita mempengaruhi untuk hal-hal yang baik. Dan kalau kita bicara kingdom influence, pengaruh, berarti ada suatu level yang berbeda. Go to the next level. Kenapa? Karena kalau kita berpengaruh berarti kita sedang berpikir terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Tapi ada banyak manusia yang orientasinya hanya kepada dirinya sendiri atau self-center. Apa yang ku dapat? Apa untungku? Apa manfaatnya bagiku? Apa besarnya hal yang positif yang terjadi pada diriku untuk kepentingan pribadiku? Itulah kalau self-center. Tapi saya katakan kalau kita pada level yang lebih tinggi, maka kita akan berubah dari self-center kepada Christ-center. Kalau kita berpusat pada Kristus, berarti kita berpusat untuk bisa menjadi berpengaruh kepada yang lain. Kalau kita berpengaruh kepada yang lain, kita tidak hanya melihat apa yang ku dapat. Kita tidak hanya melihat apa keuntunganku. Kita tidak hanya melihat kenapa aku enggak disanjung-sanjung. Kita enggak hanya melihat kenapa aku enggak dihormat-hormat. Enggak lagi. Karena kita berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Makanya kita dapat tema pada hari ini adalah Children of Light, anak-anak terang. Karena kita adalah generasi yang dipilih oleh Tuhan. Jadi anak-anak terang adalah anak-anak yang memang berpengaruh kepada apa yang terjadi di sekitarnya. Dan kalau kita adalah orang-orang terang, maka kita udah pasti bisa mengalahkan kegelapan. Karena terang akan membuat hidup kita merasa aman. Bayangin kalau orang hidup di dalam kegelapan, dia akan ada di dalam ketakutan. Tetapi kalau kita ada di dalam terang, maka kita akan memberikan inspirasi bagi yang lain. Firman yang akan kita bacakan, yang akan kita dapatkan pada hari ini adalah dari Efesus 5 ayat 8 sampai 12. Efesus 5 ayat 8 sampai 12, saya akan bacakan per ayat. Ayat 8 dikatakan demikian.
Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saya sudah katakan tadi, terang ini akan membuat kita merasa aman. Bayangkan orang yang ada di dalam kegelapan, dia akan ada di dalam ketakutan. Anak-anak sering takut di dalam kegelapan. Orang tua pun ada yang takut di dalam kegelapan. Apalagi di dalam dunia kegelapan, bukan hanya dalam arti tanpa cahaya. Orang yang hidup di dalam dunia kegelapan, dia ada di dalam ketakutan. Orang yang hidup di dalam dunia kegelapan, dia akan menganggap ada hal-hal yang seringkali mengganggu dia. Merinding katanya. Kenapa? Ada sesuatu di tempat ini. Aku takut. Kenapa? Karena dia pikir ada kuasa lain yang lebih berkuasa daripada Tuhan yang raja di atas segala raja. Makanya ada macam-macam cara orang untuk mengatasi ketakutan tersebut. Ada orang yang bawa jimat, ada orang pergi ke orang pinter katanya, ke dukun dan ke yang lain-lain. Ada orang juga, saya baru dapat dari teman, dia di rumahnya katanya ada penghuninya. Bukan dia maksudnya, penghuni lain. Jadi kalau malam-malam begitu dia rasakan penghuni tersebut, dia lawan dan gitu. Dan dia pakai kaosnya yang ada gambar-gambar khususnya. Macam-macam. Tapi harusnya kita yang ada di dalam Tuhan, beda dong. Kita harus pede kan? Pede itu apa sih? Percaya diri. Emang kita siapa? Kalau saya, pede bagi saya adalah percaya dia. Karena ada Yesus di dalam saudara dan saya, amin. Kalau ada Yesus di dalam kita, maka bukan kita yang ketakutan, tetapi yang ada di luar sana yang ketakutan. Makanya yang ketakutan adalah kuasa-kuasa kegelapan. Ada orang takut kalau ada pohon yang gede, mereka katakan ada penunggunya. Enggak ada urusan, mau ada penunggunya mau enggak. Kalau ada Yesus dalam kita, kita datang, penunggunya itu dong yang ketakutan. Masa kita? Karena ada Yesus yang diam di dalam kita. Makanya terang itu perlu dikatakan kita adalah anak-anak terang. Kalau kita ada dalam terang, kita akan merasa aman. Dan kalau kita ada dalam terang, kita akan bisa melihat lebih jelas. Jelas kan sekarang terang? Kalau kita nggak bisa melihat dengan jelas, bayangin handphone orang dikirain handphone dia. Diambil aja. Iya, istri orang dikirain istrinya dia, suami orang dikirain istri dia, suami orang dikirain suami dia. Ada orang juga dikirain suami orang istri dia. Ada juga macam-macam kan. Makanya kita harus ada di dalam terang sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Kalau kita bisa melihat dengan jelas, bayangin kalau ada kerusakan, kita kan bisa memperbaiki. Kalau motor rusak, ada dalam terang, bisa dong diperbaiki. Mobil rusak, ada dalam terang, bisa dong diperbaiki. Karakter rusak, ada dalam terang, bisa diperbaiki. Karena kita baca firman Tuhan. Dan kalau ada terang, kita bisa punya visi ke depan. Karena tanpa terang kita nggak akan lihat apa-apa. Jadi kalau kita ada dalam terang, kita ada dalam Tuhan, kita juga punya visi ke depan. Karena firman Tuhan katakan, kita sudah dirancang untuk suatu masa depan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan ada. Dan masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi ada rancangan, makanya hidup di dalam terang itu adalah kodrat kita. Di dalam ayat 9 dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saya katakan saya ada dalam terang. Kalau saudara katakan kita adalah anak-anak terang. Apa buahnya? 3K. Ada kebaikan. Ada keadilan. Ada kebenaran. Ketiga hal itulah yang ada di dalam diri kita. Kadang-kadang orang nipu tidak ada dalam kebenaran. Kadang-kadang orang tidak adil dalam bersikap. Kadang-kadang orang kasar tidak baik satu terhadap yang lain. Tetapi kita yang ada di dalam terang memang gak perlu langsung terpancing untuk
masuk kepada peperangan yang ada di sana. Dan untuk itulah makanya saya bilang kalau kita dalam terang kita bisa memperbaiki segala sesuatu. Makanya firman ini katakan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan ada nyanyiannya ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju kepadamu. Yesus adalah terang. Mata kita tertuju kepada Yesus. Maka kita uji diri kita apa yang harus diperbaiki. Akan ketemu dong. Karena dalam hidup kita sehari-hari kadang-kadang kita bisa keliru. Saya aja beberapa hari yang lalu ada suatu, kenapa ya saya pikir. Saya ada di suatu tempat, saya memberikan seminar. Kemudian ada anak-anak minta didoakan. Lalu karena itu adalah umum dan udah pasti mayoritas yang tidak percaya Yesus. Pada saat saya mendoakan, saya pikir saya harus tanya sebetulnya. Apakah dia dalam Yesus atau bukan? Nah karena gak saya tanya, saya berdoa umum saja. Makanya kita lihat kita juga harus belajar untuk hal-hal yang harus kita perbaiki. Memang gak bisa dipaksakan. Dulu juga pernah saya katakan ada orang sakit. Lalu saya bertanya karena saya udah tahu itu clear bahwa bukan yang percaya Yesus. Saya tanya dong, mau saya doakan dalam nama Yesus atau bukan? Mau, dibilang saya doakan. Ini karena rame, kemudian juga crowded satu dengan yang lain. Saya nggak terpikir nanya itu. Tapi sudah itu saya bertobat, saya minta ampun, Tuhan ampuni saya. Karena harusnya saya tanyakan dan kalau itu percaya Yesus saya harus katakan dalam nama Yesus. Kalau tidak percaya dan tidak mau ya enggak dong. Kan kita juga harus mengerti hal-hal seperti itu. Nah itulah yang sebetulnya kita harus katakan ujilah aku Tuhan. Pada saat itu saya sadari saya datang pada Tuhan dan saya berdoa Tuhan ampuni saya. Tapi saya tetap berdoa untuk orang itu dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lagi dengan suara karena sudah lewat waktunya. Tentu akan bisa hal-hal ke depannya akan memperbaiki. Dan ayat 11 mengatakan janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang berbuahkan, yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jangan turut dalam perbuatan kegelapan. Apa kegelapan? Tadi udah jelas bahwa kegelapan adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau dikatakan hidup dalam gelap adalah hidupnya yang tidak berkenan. Jangan disamakan dengan gak boleh hidup dalam gelap. Jadi kalau saya dapat shift malam di tugas pekerjaan, saya harus tolak. Karena shift malam berarti ada dalam kegelapan. Enggak gitu dong. Itu tugas oke saja, tapi yang dimaksud dengan kegelapan di sini adalah dugem. Yang dimaksud dengan kegelapan di sini adalah dunia malam yang tidak beres. Yang dimaksud dengan kegelapan di sini adalah hidup dengan narkoba. Yang dimaksud dengan kegelapan di sini adalah hidup dengan hidup bebas tanpa mengenal kesucian yang datang dari Tuhan. Itu yang harus dijaga. Makanya kita nggak boleh hidup dalam kegelapan tersebut. Dan dikatakan ayat 12 sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Bagaimana dengan kita? Apakah terjebak untuk menyebut-nyebut hal yang tidak beres? Enggak boleh. Karena dikatakan di sini menyebut saja pun enggak boleh. Kadang-kadang orang latah ikut menyebut hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apalagi sekarang ini. Tensi lagi naik. Ada pemilu. Ada pengikut calon nomor sekian, calon nomor sekian, calon nomor sekian. Berada di dalam satu grup bersama. Kemudian saling berantem. Heboh. Padahal teman sendiri. Tapi keluar kata-kata, di mana otakmu? Keluar kata-kata, dasar gak beres lo.
hal-hal seperti itu muncul, itu harus dihindari. Saya punya grup alumni, ya alumni dari kuliah, hal-hal itu muncul. Padahal harusnya kita mengontrol. Saya amati beberapa orang, ada juga yang terjebak yang saya kenal, yang sebetulnya percaya Tuhan yang kita sembah. Terjebak juga, ikut juga ribut di sana. Harusnya jangan. Tetapi ya saya mengamati. Karena grup alumni itu juga kan memberikan inspirasi kan, kadang-kadang kan. Makanya ada orang tua bilang ke anaknya, kamu rajin belajar, kamu harus sekolah. Anaknya bilang, emang kalau enggak sekolah kenapa mah? Kalau enggak sekolah kenapa pak? Karena dibilang emang hidup ini hanya sekolah. Orang tuanya bilang itu perlu, untuk apa katanya. Ya kalau kamu enggak sekolah nanti kamu usia lanjut, kamu enggak punya grup WA. Jadi tujuannya punya grup WA, kasihan juga ya. Gitu. Padahal sekolah itu sebetulnya karena kita mau belajar. Jadi kalau kita lihat di sana, kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, dan karena itulah maka kita harus paham tentang posisi kita sebagai anak-anak terang. Kita telah diubahkan dari musuh Allah menjadi anak-anak Allah. Dan kita diubahkan tersebut, kita dibenarkan bukan karena kita benar. Kita menjadi anak-anak Allah karena kasih-Nya, karena kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau soal layak, emang siapa yang layak? Mungkin saya paling tidak layak. Karena mau dihitung-hitung baiknya dan buruknya, ya banyak buruknya lah saya. Orang salah ngomong dikit aja udah salah kan? Tetapi semuanya karena anugerah. Jadi kita selamat bukan karena berbuat baik lah. Tetapi jangan juga bilang kalau gitu ngapain berbuat baik. Kan udah selamat, kan anugerah. Itu juga keliru. Kita berbuat baik, berbuat benar karena kita sudah diselamatkan. Karena kita lihat kita juga diberi kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik tersebut karena ada Yesus di dalam kita. Makanya kita pede, kita percaya Dia. Bukan sekedar percaya diri tapi percaya Dia. Dan itulah perubahan besar yang dihasilkan dari orang yang ada di dalam dunia kegelapan dan ada di dalam dunia terang. Dan ini seperti dua kutub dan akan selalu tarik-tarikan, saling mempengaruhi. Cuman yang hebatnya terang tidak mungkin kalah terhadap kegelapan. Firman Tuhan, pemazmur mengatakan, di dalam kegelapan terbit terang. Begitu terang terbit, maka kegelapan itu pergi. Dan kegelapan dan terang akan adu pengaruh terhadap orang yang masih belum menentukan sikap. Dan kegelapan tidak akan senang dengan terang. Makanya dunia yang dikuasai oleh kegelapan akan selalu mengintimidasi orang yang ada dalam terang. Mengintimidasi dengan banyak cara. Saya masih ingat dulu. Waktu saya baru keterima, baru kuliah. Dan itu memang merupakan kegagalan saya. Waktu itu teman-teman bilang, ya udahlah harus merokok. Kamu kan udah dewasa, kamu kan udah gede, udah merdeka, kamu udah kuliah. SMA saya nggak merokok. Ya sudah, saya merokok aja. Udah itu saya batuk-batuk. Gagallah saya jadi perokok. Itu masih diintimidasi. Kamu nggak merokok, nggak dewasa. Yang tidak merokok, bencong dibilang. Oh ya, saya terintimidasi sesaat tapi saya pernah lihat bencong merokok. Lagi mana ini? Diputar balikan kebenaran mirip dengan yang ada sekarang ini, post-truth. Kebenaran sekarang ini bukan berdasarkan fakta, kebenaran sekarang ini berdasarkan framing. Makanya dikatakan kebohongan yang diulang-ulang terus menerus itu akan seolah-olah menjadi satu kebenaran. Seolah-olah. Jangan sampai kebenaran tidak kita omongkan sehingga kebohongan tersebut yang menjadi seolah-olah kebenaran.
Jadi kita memang harus menyampaikan terang di mana Tuhan tempatkan setiap kita supaya kita berdampak kepada dunia ini. Dan yang pertama saya lihat, kenapa sih kita hidup sebagai anak-anak terang? Kita hidup sebagai anak-anak terang disampaikan dalam Roma 8 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan. Roma 8 ayat 15 sampai 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi mengapa kita hidup sebagai anak-anak terang? Karena adalah Roh Kudus di dalam kita. Kalau ada Roh Kudus di dalam kita, maka kita harus juga bergerak, bertindak, berkata-kata sesuai dengan roh tersebut. Jangan sampai kita padamkan roh. Harus roh itu menyala-nyala. Jadi kita ini anak-anak terang karena kita adalah milik Allah. Karena kita sudah ditebus. Karena kita bukan lagi milik kita. Jadi jangan sampai orang melihat sesuatu yang tidak pas. Seolah-olah kita adalah pemilik diri kita sendiri. Padahal pemilik kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Ini harus disadari. Maka jangan sampai tindakan kita di luar sana adalah tindakan yang tidak berkenan pada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Ada banyak orang tidak melihat lagi tindakan yang dia lakukan sehingga orang lain gak bisa membedakan mana sih ini yang warga kerajaan Allah, mana yang tidak. Dan kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Katanya cara yang paling ampuh untuk mempengaruhi orang lain adalah menjadi teladan. Apa yang kita lakukan di dalam bekerja? Kita seriuskah untuk memberikan kontribusi yang bagus? Ada orang yang sombong di dalam bekerja, menganggap bahwa oh ini perusahaan aja yang butuh saya. Padahal sama-sama butuh. Kenapa sih? Karena kita lihat bahwa bekerja untuk perusahaan, perusahaan juga butuh yang kerja, kedua-duanya harus saling berkontribusi untuk memberikan hal-hal yang positif. Nah, untuk itulah kita jadi teladan. Sekarang, kalau kita ada di dalam suatu komunitas, apakah kita bisa jadi teladan atau tidak? Atau kita memang ikut-ikutan dengan situasi yang tidak beres di sana? Kalau itu yang kita lakukan, maka kita tidak akan bisa membawa pengaruh, tidak akan bisa membawa terang untuk sekeliling kita. Jadi pastikan bahwa kita berbeda dengan yang lain. Dan udah pasti kalau terang muncul maka kegelapan akan sirna. Enggak usah kita seperti yang saya katakan tadi, ada teman yang harus digituin. Enggak usah. Terang datang, gelap pergi. Kalau tadi misalnya di sini lampu belum dinyalain. Tiba-tiba lampu dinyalain, maka lampu enggak perlu ambil pedang dulu untuk ngusir kegelapan. Enggak usah. Kegelapan itu pasti pergi. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang kalau kegelapan itu kita kasih peran sehingga dia mempengaruhi kita. Pada waktu Yesus menjelang dia disalibkan, maka dia mengatakan bahwa anak manusia akan disalibkan dan mati. Lalu Petrus mengatakan, dijauhkanlah itu. Itu tidak akan terjadi. Tapi kemudian Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Sebab bukan yang dari Bapa yang kau pikirkan. Kenapa? Emang Petrus iblis? Enggak kan? Berarti kita warga kerajaan juga bisa mengalami peristiwa seperti yang terjadi pada Petrus.
Kita sudah rajin memuji memuliakan Tuhan. Tapi kadang-kadang pikiran yang tidak baik itu datang dan kita tidak langsung usir. Maka kita bisa tergoda untuk terjebak di dalam kegelapan tersebut. Karena peperangan ada di pikiran kita ini. Kalau itu kita sadari, datangkan terang, maka kegelapan itu akan pergi. Kalau ada dalam pikiranmu pornografi, katakan, Tuhan, aku mengasihimu. Yesus, engkau baik. Engkau telah menguduskan aku. Maka kuasa Yesus akan mengenyahkan pornografi kegelapan itu dalam kehidupanmu. Kalau engkau sedang kuliah, kemudian engkau tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk satu ujian, maka di pikiranmu akan muncul peperangan. Nyontek aja, nyontek aja, nyontek aja. Tapi kemudian kalau engkau sadar bahwa itu adalah yang tidak berkenan pada Tuhan dan itu adalah kegelapan, maka engkau katakan, Tuhan ampuni, aku kurang siap. Tetapi itu bukan alasan bagiku untuk nyontek ke yang lain. Aku akan tetap kerjakan sesuai dengan apa yang aku mau. Tapi saat ini aku bertobat untuk ke depan. Aku akan siap untuk segala ujian yang dilakukan di kampus ini. Itu yang ada dalam Tuhan. Jadi peperangan ada di pikiran kita. Makanya orang yang ada di dalam kegelapan, dia tidak akan bisa melihat hal-hal tersebut dengan terang. Makanya uang orang dikirain uang dia, dicuri aja. Handphone orang dikirain handphone dia, diambil aja. Tapi kalau ada terang, dikala dia katakan aku memang butuh uang. Karena ada keluargaku yang sakit. Aku memang lagi tidak punya uang. Tapi di kantor aku sedang diberikan kepercayaan pegang uang ini. Ya karena aku terpaksa, ini aku curi aja. Pikiran kita harus langsung panggil Tuhan. Roh Kudus, engkau ada di dalam hatiku. Aku tidak mau terjebak dengan karena kebutuhan yang menghimpit aku. Aku datang padamu Tuhan. Aku mau tetap setia. Itu yang harus kita lakukan. Ini kan kadang-kadang berbeda. Ada sekolah yang mau bikin studi tour dengan suatu perusahaan agent. Dan dari perusahaan ini, dari agent ini ada perwakilannya yang menagih ke sekolah. Dan sekolah itu bayar untuk studi tournya. Ratusan juta, amblas. Tidak dia kembalikan. Peperangan di pikiran. Apa yang sedang kita pikirkan? Ujilah. Makanya dikatakan ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju kepadamu. Apakah mata kita tertuju pada Tuhan? Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, maka kita akan hidup berbeda. Kita akan melihat bahwa yang terutama harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup arif sesuai kehendak Tuhan. Hidup arif. Ada nama Pak Arif di sini? Tapi yang dimaksud di sini bukan harus ganti nama. Jadi Pak Arif. Atau sekalian lengkap Arifin. Itu Pak Arifin. Arifin, arifnya masuk gitu. Nah jadi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 18 dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, seperti orang arif. Harus seperti orang arif. Bebal tidak mau mengikuti suatu aturan. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Untuk apa waktu yang ada kita gunakan? Untuk main-main kah? Atau bahkan kita gunakan untuk main judi kah? Bagi saya ini adalah suatu pengalaman yang harus saya tinggalkan. Dan sudah saya tinggalkan. Dulu saya juga sering main golf. Karena pada saat itu saya kerja di suatu perusahaan. Dan perusahaan itu sering ada tamu dari Jakarta, para pejabat. Dan mereka harus kami temani main golf. Jadi saya latihan golf juga. Tapi latihan golf ini lama-lama saya juga terjebak. Jadinya judi, taruhan. Siapa yang menang untuk hole yang kesekian ini?
Tahu ngapain aja? Ada bola nih. Tung. Belum masuk. Tung. Wah, nggak salah sih main golf. Tapi kau harus main judi. Ngapain? Jangan terjebak di situ dong. Ya aku kan gak main golf. Oke. Saya punya grup lagi. Di dalam grup itu ada yang ribut-ribut. Penggemar dari calon nomor sekian. Penggemar dari calon nomor sekian. Lalu ada juga yang ngambil kesempatan. Oke kalau begitu daripada kita ribut kita taruhan. Sekian juta. Siapa yang milih ini, siapa yang milih itu, siapa yang milih itu. Sekarang kita kumpulin siapa yang mau ikut taruhan, kita taruhan. Oh di situ juga ternyata kok asik juga kata yang lain ya. Ada pertandingan sepak bola. Oke, siapa yang bilang grup sana yang menang, siapa yang bilang itu yang kalah, bayar sekian. Judi. Ngapain judi? Jangan ikut larut dengan hal-hal seperti itu. Makanya pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan untuk yang baik dan itu akan jadi peperangan di pikiran. Ikut judi enggak? Ikut judi enggak? Ikut judi enggak? Tapi enggak ngomongnya judi, biar halus kan. Ikut taruhan enggak? Ikut taruhan enggak? Ikut taruhan enggak? Kamu judi enggak? Siapa judi? Terus taruhan aja kok. Apa bedanya? Nah itu yang harus kita hindari, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Untuk apa kita kasih waktu kita? Bermanfaat dong, produktif dong. Jangan hanya ya main-main. Ada banyak orang bilang hangout yuk, hangout yuk, hangout yuk. Ya kebanyakan hangout jadinya tahu kan, kasihan deh. Boleh istirahat, tapi kita harus punya schedule dong. Saya baru seminar di Bank Indonesia dan salah satu souvenir yang dikasihkan di sana, saya terinspirasi juga. Timetable yang dikasih mingguan supaya orang-orang yang hadir itu punya alat untuk merancang waktunya mingguan. Keren juga saya pikir. Menginspirasi bagi orang. Kalau saya timetable saya 1 tahun ke depan memang. Jadi tahun 2024 umumnya udah saya susun di sekitar September Oktober ngapain aja 1 tahun. Karena kalau enggak nanti akan kelupaan ulang tahun istri, ulang tahun anak akan kelewatan. Makanya langsung plot dulu supaya kita bisa merancang kegiatan aktivitas satu dengan yang lain. Jadi hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan dengan baik. 17 sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jangan bodoh. Bodoh artinya bebal. Bodoh artinya bebal atau sukar mengerti. Atau enggak mau tahu, udah disuruh kamu hati-hati tetap enggak hati-hati. Udah disuruh gunakan waktu dengan baik, tetap enggak gunakan waktu dengan baik. Lalu bodoh ini adalah tanda bahwa seseorang tidak mengerti kehendak Tuhan adalah lebih suka berjalan menurut kehendaknya sendiri. Tunduk kepada keinginan daging. Seringkali apa yang Tuhan larang orang lakukan, sebaliknya apa yang Tuhan perintahkan justru tidak dikerjakan. Yang dilarang dikerjakan, yang diperintahkan tidak dikerjakan. Itu yang repot. Dan saya yakin kita yang sudah lama kita dalam Tuhan, sudah kita makin mengerti apa kehendak Tuhan. Dan kehendak itu sebetulnya paling to the point-nya baca aja firman. Karena firman Tuhan, segala tulisan yang dari Tuhan akan mengajar kita, memperbaiki kelakuan kita.
Karena firman itu adalah Tuhan sendiri, itu adalah terang. Sehingga kita bisa melihat secara jelas apa yang harus diperbaiki. Jadi jangan sampai kita nggak mau baca firman Tuhan. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan kita harus intim dengan Tuhan. Kalau intim dengan Tuhan maka kita peka apa yang Tuhan mau. Apalagi bicara bukan soal dosa tapi soal apakah A atau B. Dua-duanya bukan dosa, tapi mana ya yang Tuhan mau? Mana ya yang saya harus lakukan? Itu yang kita lihat. Jadi kita harus menjadi arif, bijaksana. Orang arif adalah orang bijaksana yang mampu melihat, mampu menimbang, membedakan, lalu mengambil keputusan. Mana keputusan yang diambil? Keputusannya tepat, benar untuk bertindak dalam waktu, dalam sebuah keadaan dengan cara yang tepat sesuai dengan waktu dan kondisi yang ada. Panjang banget kalimatnya. Artinya sesuatu yang benar bisa saja waktunya belum tepat. Yang benar Pak Bob. Pada waktu di perjamuan nikah ada Yesus di sana. Lalu Maria ibunya Yesus mengatakan, mereka kekurangan anggur. Yesus menjawab, apa yang engkau mau ibu? Belum waktuku. Artinya ada waktu yang tepat untuk kita nyatakan sesuatu. Berarti itu adalah orang yang berhikmat. Ada cara yang pas untuk menyatakan sesuatu. Ada orang yang langsung tersinggung kalau dibilang kamu salah, itu aja kamu gak bisa, gimana sih lo? Dia gak mau memperbaiki. Bagi dia sok banget ini orang. Emang kenapa? Aku yang lakuin kok lu yang repot. Tapi kalau seperti Yesus, engkau baik. Aku beri kekuatan. Engkau mampu. Aku mengasihimu. Orang jadi terbuka. Maka caranya juga perlu tahu bagaimana kita memberikan arahan kepada orang sebagai terang. Memberikan pengaruh kepada orang sebagai terang. Ada masalah waktu, ada masalah cara, dan cara bisa berbeda untuk satu dan lain orang. Ada orang kalau to the point langsung tersinggung. Ada orang kalau belat-belit, gak ngerti aku. Ini ngomong kemana-mana tujuannya hanya itu kok. To the point kenapa sih? Berarti harus kita mengenali orang sehingga kita tahu apa yang tepat. Itulah orang arif. Itulah orang berhikmat. Itulah orang yang tahu bagaimana harus bersikap. Hidup Anda adalah hasil dari pilihan, hasil dari keputusan. Jadi seperti apa kita sekarang, itu hasil keputusan yang kita lakukan di masa lalu. Jadi apa kita nanti, itu adalah hasil yang kita lakukan dari keputusan hari ini. Makanya pastikan keputusan kita ada di dalam tuntunan Tuhan. Ada banyak orang berpikir, aku kan udah pengalaman, sudahlah gak usah ajarin. Kamu suruh doa, aku udah tahu kalau seperti ini yang harus dilakukan. Kita harus belajar kepada Daud. Pada suatu ketika pada saat musuhnya datang, Daud berdoa, Tuhan apakah aku akan menyerang mereka? Itu juga terjadi di Ziklag dan Tuhan katakan serang. Dan kamu akan membebaskan orang-orang yang ditawan termasuk istrimu. Maka Daud berangkat, dia serang dan dia menang. Tapi kemudian pada kesempatan yang lain, dia berkata, Tuhan itu ada musuh di sana. Apakah aku sekarang maju menyerang mereka? Tuhan katakan, jangan. Belum waktunya. Dan dia tunggu. Bayangin kalau Daud katakan, Allah udahlah Tuhan, aku udah pengalaman kok. Dari kemarin-kemarin aku langsung sikat dan menang. Sekarang aku akan lakukan sesuai dengan pengalamanku. Beda. Pengalaman kita boleh banyak. Tetapi jalan Tuhan belum tentu sama terus dengan pengalaman kita. Makanya Tuhan menyembuhkan yang sakit. Ada Tuhan yang mengatakan yang harus tumpang tangan. Ada Tuhan yang harus meludah lalu dikasih ke matanya setelah diambil dari tanah itu. Ada Tuhan yang hanya berkata saja, sembuh, sembuh. Cara bisa beda-beda. Ini yang harus kita sadari dalam hidup ini. Bagaimana kita bertindak dalam keseharian kita.
Jadi tetap harus ikuti apa kata Tuhan dalam hidup kita. Kemudian menjaga perkataan. Firman Tuhan katakan dalam Efesus 5 ayat 19 sampai 21. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kata-kata adalah yang pertama, yang paling awal orang dengar dari kita. Mungkin kita belum bertindak, tapi pola kata kita sudah mempengaruhi orang lain. Makanya ada orang yang mengatakan, aku pengen dia ngomong, aku pengen ketemu dia karena kata-katanya meneduhkan. Meneduhkan bukan kebohongan, bukan janji-janji palsu. Tetapi kita harus melihat bahwa kata-kata tersebut pun harus kata-kata yang memang dalam kebenaran, ada dalam strategi dan juga bukan kata-kata kesombongan. Perhatikan apa kata-kata yang kita ucapkan. Berkata-katalah kepada di dalam mazmur. Seperti yang tadi, jangan langsung, lu memang bodoh. Jangan itu yang keluar dari mulut kita. Ucaplah syukur senantiasa. Kalau kita hanya mengeluh, di tempat ini memang gak beres. Aku malas di sini. Padahal itu tempat kita. Di gereja ini gak beres, aku malas di sini. Padahal itu gereja tempat kita. Di rumah ini gak beres, aku malas di sini. Padahal itu rumah kita. Jangan hanya kata-kata seperti itu yang muncul. Justru apa kontribusi yang kita berikan. Kalau saya ada di suatu tempat, saya berusaha untuk bisa memberikan kontribusi. Walaupun mungkin terbatas. Paling tidak saran akan saya berikan. Dan kalau orang belum berubah, saya tidak akan, ngapain sih di sini? Udah dibilangin gak mau berubah, doa saja dulu. Karena kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita bukan orang yang langsung ugal-ugalan. Karena kalau kita nggak menjaga kata-kata kita, kita akan bisa dijerat dengan kata-kata kita sendiri. Nick Vujicic bilang gini, Tuhan memberi Anda satu mulut saja, tapi Dia memberi Anda dua telinga. Jika Anda harus mendengarkan dua kali, jadi Anda harus mendengarkan dua kali lipat ketimbang Anda berbicara. Nick Vujicic, kita udah tahu itu. Dan kemudian ini lucu juga apa yang dikatakan oleh Wiji Tukul. Dia katakan demikian. Apa gunanya punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengelabui, mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Harusnya ini harus dijawab cakep gitu. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengelabui? Cakep begitu kan? Kalau umumnya ada, apa guna banyak baca buku kalau mulut bungkam melulu, cakep gitu. Tapi bukan hanya cakepnya, kita lihat ini adalah benar. Kalau kita punya ilmu boleh dong kita kasih ke yang lain. Apa yang kita punya? Saya mungkin terbatas yang saya punya, tapi sedikit pun ilmu yang saya tahu, saya bagikan. Minggu-minggu lalu saya bicara di banyak tempat. Bukan khotbah. Bicara di banyak tempat, apa yang saya bisa bagikan ya saya bagikan. Kadang-kadang ada orang yang gak bisa kuliah, itu juga kami bantu juga, tentu tidak semua dong. Kalau semua kan gak bisa untuk mengurus se-Indonesia ini. Makan siang aja kalau ditanggung se-Indonesia 400 triliun kan. Kira-kira saya gak ingat persis, tapi kan gede biayanya. Mau pendidikan ke luar negeri, LPDP namanya, itu pun dananya triliun juga, itu juga. Harus diarihkan ke yang lain. Artinya tidak harus gede-gedean. Sedikit pun yang bisa kita kontribusikan, kontribusilah. Karena Tuhan mau kita jadi berkat. Tuhan mau kita ini jadi terang. Bukan hanya diberkati. Harus juga bisa jadi berkat. Jadi dikatakan zaman dulu mulutmu adalah harimaumu. Tapi zaman now sudah berubah, jarimu adalah cakar harimaumu. Jadi hati-hati dengan perkataan. Banyak kan yang kita tahu udah ditangkap oleh kepolisian
hanya gara-gara dia pencet-pencet lalu disebar hoax, ngomong jadi fitnah. Ya mungkin tidak semua ditangkap, tapi jangan sampai kita jadi orang yang ditangkap karena ada undang-undang ITE-nya. Makanya dikatakan before you speak, think. Apa itu think? T, is it true? Benar enggak? Jangan kebohongan yang seolah-olah kebenaran. Kalau enggak merokok bencong, padahal bencong yang merokok. Jangan dibalik-balik dong. Is it helpful? Apakah itu membantu? H, I, is it inspiring? Menginspirasi orang enggak untuk lebih maju? N, is it necessary? Penting enggak sih? Kalau enggak penting ya ngapain juga? K, is it kind? Sopan enggak? Jangan arogan dong. Jangan kita ngomong kasar. Jadi hal tersebut yang harus kita perhatikan. Pemuji boleh ke depan. Ada 3 hal yang sudah kita lihat. Yang pertama untuk anak-anak terang adalah alasan hidup sebagai anak-anak terang. Karena kita adalah anak-anak Allah. Dan ada Roh Kudus di dalam kita. Sehingga kita berkata ya Aba ya Bapa. Kalau kita ngomong ya Aba ya Bapa tapi kita gelap. Malu-maluin. Kemudian yang kedua, hidup arif sesuai kehendak Tuhan. Bijaksana. Tahu apa yang pas dan tepat. Ketiga, menjaga perkataan. Itulah 3 hal yang kita lihat pada saat ini. Dan saya percaya kita akan berubah karena kita hidup di dalam dunia terang. Kita akan perbaiki diri kita. Kita akan minta uji Tuhan apa yang saya lakukan dan kita mau memperbaiki.